Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita pada podcast kali ini. Kita bintang tamu kita itu adalah pengajar ya, magister terapan program studi ketahanan pangan, yakni Pak Dr. Hendra Alfi. Apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah sehat Pak Rinaldi. Ya, jadi Sobat Data, kita siang ini bincang-bincang sama Pak Dr. Hendra ini masih terkait dengan masalah pertanian. Ya, mungkin beliau kan selain pengajar di prodi ketahanan pangan itu, magister prodi ketahanan pangan, juga beliau ini kan juga bisa dibilang mengetahui lebih banyak lah tentang masalah-masalah pertanian kita. Jadi gini Pak Hendra ya, kita ada dapat isu lah gitu ya. Dan saya pikir bukan hanya isu, tapi juga datanya juga kelihatan gitu ya, bahwa petani kita, nah petani dalam artian di sini itu adalah petani yang bergerak menanam tanaman pangan gitu ya. Itu kan kebanyakan kan miskin kita lihat, ya miskin gitu. Jadi apa iya miskinnya petani ini adalah akibat pemerintah kita yang salah mengurusnya, atau di sini ada unsur permainan dari oligarki lah kalau kita bilang seperti itu. Tanggapan Pak Indra gimana tuh Pak Indra? Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Cukup menarik sekali kita membahas mengenai kesejahteraan petani. Memang sektor pertanian itu merupakan sektor yang memiliki bidang yang cukup besar dan merupakan pilar dan fondasi dari sosial ekonomi di negara kita. Sektor pertanian itu kalau dari beberapa tahun belakangan sejak adanya krisis ekonomi, kemudian dilanda lagi dengan permasalahan pandemi COVID, itu terbukti meskipun sektor itu masih merupakan sesuatu yang dikesampingkan, tapi mampu mempertahankan sistem ekonomi di negara kita. Artinya, meskipun sektor ini masih jauh dari harapan modernisasi, tapi keberadaannya ini masih efektif di dalam mempertahankan eksistensi perekonomian bangsa kita. Kita harus sadari bahwa hampir lebih kurang 50% lebih sistem ekonomi kita ini masih berpatopang ya, pada sistem pertanian, dan masyarakat kita juga memiliki sesuatu mata pencaharian, profesi yang besar itu juga dari sektor pertanian. Dan ini merupakan sebuah budaya yang mungkin sudah berkembang sejak lahirnya bangsa ini sampai saat ini, bahwa pertanian merupakan sektor yang sangat penting yang bisa menopang kekuatan bangsa dan negara kita. Kita ingat Presiden Soekarno pernah menyampaikan bahwasannya bangsa yang kuat adalah bangsa yang rakyatnya itu tidak lapar. Harusnya sektor pertanian ini merupakan sebuah hal yang tidak bisa dikesampingkan dari ketahanan suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sekarang ini berupaya sekali untuk bagaimana mengembalikan kedaulatan bangsa ini dengan memperkuat kembali sektor pertanian, khususnya yang berorientasi pada ketahanan pangan. Itu. Ya. Jadi berarti serba salah ya pemerintah ya, Pak Endra. Karena kita tahu sektor pertanian seperti Pak Endra jelaskan itu merupakan sektor penting yang dia akan
masih menopang ekonomi bangsa dan negara kita. Nah, berarti pemerintah ini punya tugas berat gitu ya, bagaimana agar pertanian ini tetap dijadikan sektor fondasi untuk membangun negara kita, kan seperti itu kan. Nah, jadi kalau seperti itu Pak Endra, kira-kira yang lanjutan yang ingin saya tanya itu peran Politani, ya, Politeknik Pertanian di Payakumbuh ini, terutama untuk menggairahkan ya pertanian kita di 50 kota Payakumbuh ini. Nah, kira-kira apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hal yang pertama kita bincangkan tadi? Kira gimana, Pak Indra? Baik, sebelum saya akan menjawab nanti yang arahnya ke permasalahan eksistensi kampus politeknik terhadap pengembangan sektor pertanian nasional khususnya yang ada di daerah. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya pertanian ini adalah sektor yang mampu menopang perekonomian bangsa kita. Dan indikatornya kekuatan suatu negara ini tergantung pada kekuatan sistem pertaniannya di dalam menopang ketahanan pangan rakyatnya. Memang identik pertanian itu identik dengan sawah, dengan ladang, dengan desa yang di sana mungkin masih jauh dari modernisasi tadi sudah saya jelaskan. Oleh karena itu, kalau ke depan semua modernisasi, semua teknologi ini bisa mendukung bagaimana pemberdayaan masyarakat petani, memberdayakan lahan-lahan sumber daya alam yang ada sehingga bisa menopang sistem atau kemajuan pertanian, dan ini juga nantinya bisa dikelola, diarahkan oleh pemerintah. Tentunya sektor pertanian ini akan menjadi sektor yang kuat. Nah, kalau sektor pertanian yang kuat, masyarakat petaninya juga sejahtera, kemudian masyarakat secara umum, secara global juga tercukupi semua kebutuhan pokoknya, maka bangsa kita ini akan memiliki stabilitas nasional yang kuat. Bagaimana dengan keberadaan perguruan tinggi di dalam hal ini? Perguruan tinggi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh merupakan salah satu dari perguruan tinggi yang ada yang interest di bidang pertanian. Memang core kita adalah bagaimana bisa menghasilkan sumber daya manusia yang nantinya bisa mengembangkan ilmu dan teknologi untuk mendukung kemajuan masyarakat, khususnya kemajuan sektor pertanian. Oleh karena itu, keberadaan perguruan tinggi ini, Politani ini sangat sinkron sekali dengan program yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah melalui Astacitanya, yaitu bagaimana bisa mengembangkan sektor-sektor pertanian yang bermuara pada ketahanan pangan nasional. Keberadaan Politani khususnya dalam mendidik anak bangsa untuk bisa menghasilkan para generasi penerus bangsa yang nantinya arahnya kepada untuk bisa mencapai atau menuju Indonesia emas. Ini berorientasi pada bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang ada untuk bisa menghasilkan sumber-sumber produk pertanian yang mengarah kepada ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, untuk program ketahanan pangan nasional ini, sektor pertanian khususnya yang berkaitan dengan penyediaan bahan pangan, terutama padi, jagung, dan yang lainnya, itu merupakan prioritas utama yang harus disupport. Politeknik Pertanian tadi sudah dijelaskan bergerak di bidang pendidikan untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia yang nantinya bisa mewujudkan, mengimplementasikan, bahkan menjadi leader di lapangan ke depan untuk bagaimana mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Berarti memang berat ya sebenarnya tugas Politani Pertanian ini, karena memang udah mengerucut ke sektor pertanian gitu kan, apalagi pemerintah kita ya dalam program kerjanya mengarah ke masalah pangan seperti itu ya. Jadi memang Sobat Data, berarti memang
antara Politani, pemerintah ini memang perlu ada kerjasama yang padu gitu ya untuk permasalahan-permasalahan itu tidak hanya ditanyakan langsung ke masyarakat ya, tapi juga ahli-ahli pertanian terutama dari Politani ini juga diajak berbicara oleh pemerintah bagaimana agar sektor pertanian ini bisa lebih menarik lagi ke depannya. Kemudian Pak Dr. Hendra, jadi kita tahu kan kalau seandainya kita ke lapangan lah ya Pak Hendra ya kan. Kalau kita tanya, ini kebanyakan kan kita ke lapangan kan yang kita tanya itu kan adalah petani-petani tanaman pangan gitu kan. Selalu keluhannya cuma 4 hal aja nih Pak Hendra. Yang pertama keluhannya pasti masalah bibit. Yang kedua keluhannya pasti masalah pupuk ya. Kemudian yang ketiga keluhannya adalah masalah harga. Nah, baru yang terakhir lah baru mungkin permasalahan teknologinya kan gitu kan. Nah, terutama yang 3 yang awal ini kira-kira apakah memang hanya pemerintah yang bisa mengatasi persoalan yang kalau teknologi tadi oke lah itu mungkin bisa dihandle dari pendidikan gitu kan. Tapi kalau persoalan harga bibit dengan pupuk tadi ini kan pure core-nya itu adalah pengaturan dari pemerintah. Nah, kira-kira di sini yang bisa Bang Hendra atau Dr. Hendra himbaukan kepada kita gitu ya. Politani ini apa yang kira-kira harus disarankannya kepada pemerintah agar 3 hal tadi ya, bibit, pupuk dengan harga produksi tadi bisa lebih berpihak kepada petaninya gitu. Nah, gimana pendapat Pak Hendra itu? Terima kasih Pak Rinaldi. Memang kalau bicara kesejahteraan itu banyak faktor yang mempengaruhi, khususnya petani. Jadi namanya multivariabel. Yeah. Nanti di variabel-variabel itu kita bisa menganalisis mana yang lebih dominan sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil nantinya harus betul-betul presisi dan sesuai dengan harapan supaya betul-betul bisa menyentuh permasalahan yang paling mendasar. Jadi nggak hanya keluhan-keluhan petani aja yang kita anukan ya, yang kita pertimbangkan dalam variabel kita gitu ya. Betul, betul. Nah, masalah ini tentu selalu bergeser, dinamis. Oleh karena itu keberadaan juga ini dari Badan Pusat Statistik ini betul-betul juga bisa menjadi bahagian yang bisa menyampaikan kekinian data sehingga nantinya ini bisa menjadi rujukan kepada semua pihak untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis, baik itu tingkat pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Jadi semua data-data yang ada nanti ini akan digunakan oleh semua pihak, khususnya di bidang oleh perguruan tinggi, kemudian oleh pemerintah, bahkan pihak-pihak yang lain yang berkaitan dengan program pemerintah yang tujuannya nanti ke arah ketahanan pangan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rinaldi, ada faktor-faktor yang biasanya menjadi permasalahan umum yang ada di masyarakat. Di masyarakat petani kita. Ada benih, ada pupuk, ada harga, dan satu lagi tadi teknologi pertanian. Memang di bidang pertanian itu keempat faktor itu merupakan faktor klasik. Klasik. Tapi memang sulit. Karena apa? Karena memang kita masih sangat mengharapkan sekali kehadiran dari para generasi-generasi muda yang melek teknologi saat ini. Bagaimana nantinya usaha pertanian itu bisa dikelola dengan lebih menyenangkan. Jadi image menjadi petani itu bukan image yang orang terbelakang ya, dengan image apalagi orang miskin, kampungan, wong deso. Tapi menjadi petani itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Menjadi petani adalah sesuatu yang betul-betul ini menjadi sebuah hal yang membanggakan. Tentu hal itu harus didukung juga oleh pengetahuan, oleh teknologi, oleh wawasan. Sehingga bagaimana petani itu ya ini tidak identik dengan sesuatu yang kotor, sesuatu yang bau. Tapi menjadi petani itu adalah menjadi sesuatu yang bergengsi. Memang ada permasalahan-permasalahan yang dibalik itu juga masih menjadi sebuah catatan yang ke depan ini memang harus
segera diperbaiki. Ya. Apa itu? Sistem pertanian gurem. Data kemarin yang dari survei pertanian tahun 2023 itu masih menunjukkan bahwa pertanian gurem di Indonesia itu masih dibilang masih tinggi. Betul. Nah, kenapa? Karena pertama, sistem penyebaran rural development kita itu memang masih belum mengembangkan sektor pertanian yang ada di desa. Kita tahu bahwa sistem pertanian itu basisnya memang desa. Jadi industri pertanian itu masih basisnya masih desa. Kalau desa itu mungkin segala sarana prasarananya, kemudian kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan perekonomian dan pertanian di desa, ditambah lagi dengan teknologi, itu belum bisa mendukung pengembangan sistem pertanian yang ada di desa, maka pertanian kita juga masih sulit untuk bisa berkembang. Tentu hal ini juga membutuhkan SDM. Nah, kita harus sadari, ini sektor pertanian terkhusus. Sumber daya manusia di sektor pertanian itu semakin lama semakin berkurang. Petani yang ada saat ini rata-rata itu berusia semuanya di atas 45 tahun. Dari data survei pertanian 2023 kemarin. Hanya sangat sedikit bisa dikata generasi muda generasi Z yang mau menjadi petani. Bisa dibilang sangat minim sekali. Nah, ini menjadi sebuah tantangan ke depan. Di sisi yang lain, pertambahan jumlah populasi semakin meningkat, kemudian juga luas lahan pertanian produktif yang semakin berkurang, ditambah lagi SDM-nya juga semakin sedikit. Nah, oleh karena itu, ini harus betul-betul kita di bidang pertanian, di bidang pendidikan dan pencetak SDM pertanian, ini harus betul-betul memberikan pemahaman dan image yang baik kepada generasi muda dan yang akan datang, supaya menjadi petani itu tidak diidentikan kembali seperti yang di tahun-tahun yang sebelumnya. Kumuh, miskin gitu ya. Miskin, terbelakang, kampung, dan segala macam. Nah, sekarang bagaimana dengan penerapan teknologi ini? Ini tantangan kita bisa mengolah sumber daya alam yang ada, ini bisa menghasilkan produktivitas yang maksimal. Nah, ini dia. Dengan teknologi yang tepat, ini bisa meningkatkan efektivitas usaha taninya. Sehingga bisa mencapai apa yang diharapkan dalam sistem program ketahanan pangan nasional. Sobat Data, jadi makin menarik ini ya pembicaraan kita dengan Pak Dr. Hendra ya. Nah, Sobat Data, kita tahu kan pemerintah kita ini kan katanya mau membuat atau mencetak lahan sawah ya untuk mengatasi agar di kita ini di Indonesia ini tidak terjadi minus produksi beras. Nah, kan seperti itu kan. Jadi kita minta ini pandangan dari Pak Dr. Hendra ya. Kira-kira Pak Hendra, cetak lahan yang dicanangkan oleh pemerintah kita sekarang ini ya, itu kira-kira membawa dampak terhadap kesehatan petani kita, atau dia malah menggusur hutan kita untuk menjadi membuat lahan-lahan sawah yang baru. Kira-kira pandang Pak Hendra gimana nih program pemerintah yang untuk cetak lahan sawah ini, Pak Hendra? Terima kasih Pak Nodi. Memang program pemerintah ini betul-betul bersemangat untuk bagaimana bisa mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana bisa memastikan Indonesia ini swasembada, akan beras. Nah, jadi untuk mencapai itu banyak program yang dibuat oleh pemerintah supaya ke depan kita betul-betul memiliki produktivitas atau produksi beras yang bisa mendukung ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, salah satu program yang dikedepankan oleh pemerintah untuk bisa menghasilkan produktivitas beras adalah melalui
pembukaan lahan, Ya, ekstensifikasi ya. ekstensifikasi. Nah, ini merupakan salah satu dari beberapa cara yang bisa ditempuh untuk bagaimana bisa Meningkatkan produksi ya. produktivitas. Dalam pertanian ada yang disebut dengan intensifikasi, Intensifikasi ya. dan ada yang disebut juga dengan ekstensifikasi. Salah satunya berarti ini ya. Salah satunya. Nah, untuk mencetak program, untuk mengimplementasikan program 3 juta hektar Ya. lahan sawah, itu semua kan ditujukan untuk bagaimana bisa memproduksi beras sebanyak-banyaknya. Tapi untuk mencapai itu tentu perlu pertimbangan, perlu kajian yang matang, sehingga program itu ini bukan hanya sekadar angan-angan, tapi sebuah hal yang betul-betul bisa jelas arahnya, capaiannya, kemudian pengawasannya, sehingga nantinya program itu betul-betul bisa dicapai dengan baik. Tanpa program yang baik, maka akan sulit diperoleh hasil yang bisa kita ukur. Nah, program tadi itu Pak Endra menyenggol nggak itu ke kesejahteraan petani gurem tadi kira-kira? Kalau saya kaitkan gitu ya, program tadi kira-kira menyenggol nggak dengan kesejahteraan petani gurem tadi itu? Nah, 3 juta hektar itu bukan permasalahan yang sedikit. Ya. Itu cukup banyak. Nah, permasalahannya kalau ditanya lagi, 3 juta hektar itu siapa yang akan melakukan? Ya. Kita tahu tadi data dari survei pertanian, sensus pertanian 2023, ya. Sektor pertanian khususnya SDM itu sangat minim sekali dilakoni oleh generasi Gen Z. Ya. Nah, artinya dari SDM pertanian hari ini kan sudah dianggap waspada, karena sudah bisa dipastikan tidak akan bertambah, pasti akan juga berkurang. Oleh karena itu, bagaimana menjawab tantangan ke depan di dalam mendukung SDM untuk mengimplementasikan 3 juta hektar ini. Iya. Nah, apakah ini nanti akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat petani di desa? Yang namanya sawah, tentu semua yang punya sawah pasti akan diberdayakan. Nah, cuman bagaimana permasalahan-permasalahan ini nantinya bisa diwujudkan dan bisa segala faktor-faktor pendukungnya ini juga bisa dipersiapkan. 3 juta hektar itu tadi salah satunya adalah permasalahan SDM, jumlah SDM. Sekarang kita tahu jumlah SDM kita sangat berkurang. Nah, ke depan bagaimana SDM ini betul-betul bisa mendukung dari program 3 juta hektar lahan sawah. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan benihnya? Benih ini juga sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kalau benihnya tidak ada, 3 juta hektar itu akan ditanam apa? Nah, tentu juga pemerintah ini juga harus memiliki kemandirian benih. Nah, benih, ini juga menjadi PR yang besar. Jadi kalau 3 juta hektar itu benihnya juga harus tercukupi. Kalau tidak tercukupi, bagaimana semuanya bisa akan kami padi? Yang ketiga, tentu pemerintah juga harus mengkaji kearifan dari daerah masing-masing. Karena bisa jadi melalui kearifan itu paling tidak ini bisa mendukung program ini bisa berjalan dengan efektif, bisa berjalan dengan lebih baik, karena bisa jadi dengan kearifan yang ada ini dia menjadi sebuah keunggulan yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu kajian-kajian yang berkenaan dengan hal itu ini sangat dibutuhkan sekali. BPS ini kehadirannya masih sangat diharapkan sekali. Bagaimana kita bisa mengklaster potensi-potensi pertanian khususnya untuk program ketahanan pangan di masing-masing daerah. Kita tahu masing-masing daerah itu memiliki karakteristik masing-masing. Iklim, kesuburan tanah, budaya, dan sosial ekonominya. Nah, tentu hal ini juga sangat dibutuhkan oleh stakeholder untuk bagaimana nantinya membuat strategi dalam pengembangan ketahanan pangan di masing-masing daerah. Nanti ujungnya baru ketahanan pangan nasional. Contoh Pak Rinaldi, apakah sama
sumber daya alam antara Papua dengan Sumatera Barat. Ya. Tentu berbeda. Beda. Kemudian apakah sama nanti uh, kondisi lingkungannya, iklimnya tentu tidak sama. Tentu hal ini juga tantangannya juga tidak sama. Ya. Nah, tapi secara umum, secara global, kalau kita ingin bagaimana mewujudkan program padi, dan padi, tentu semuanya harus diberdayakan. Lahannya itu ada dua macam, lahan sawah dan ada lahan non sawah. Dia bukan sawah ya. Nah, bukan sawah. Nah, ini bagaimana? Lahan sawah ini bagaimana? Nah, berapa luas yang ada? Berapa persentase yang ada? Jadi bukan semudah yang kita bayangkan tuh ya, mencetak 3 juta lahan itu ya. Apalagi disenggolkan dengan kesejahteraan petani gurem tadi gitu ya. Nah, berarti PR pemerintah begitu berat berarti ya, Pak Indra ya. Jadi memang waktu kita berjalan terus, jadi ada satu isu lagi terakhir ya, Sobat Data. Ada satu isu terakhir lagi yang ingin saya sampaikan ke Pak Dr. Hendra. Ya, kita ingin pencerahan tentang tanggapan beliau tentang satu isu terakhir ini, yaitu ini ada isu Pak Hendra. Kita ini kan kalau kekurangan pangan itu selalu impor, ya. Jadi isunya impor itu adalah tahap awal saja katanya untuk merusak pertanian kita. Tahap akhirnya itu adalah bahwa nanti kalau petani itu sudah memang mulai betul-betul malas dia untuk bertani, maka investor pertanian dari luar itulah yang akan dimasukkan ke Indonesia, sehingga dia nanti akan membeli atau menyewa lahan-lahan petani yang memang petani sudah malas untuk mengerjakannya, sehingga akhirnya pertanian kita akan dikuasai oleh investor dari luar tersebut. Nah, ini kan isu yang perlu kita cermati ya Pak Indra ya. Jangan-jangan itu benar-benar terjadi gitu kan. Tapi kalau seandainya itu masih isu, kira-kira menurut Pak Indra, bagaimana upaya-upaya pemerintah mengatasi agar isu itu tidak terjadi di negara kita ini? Terima kasih Pak Nyadi. Ya. Memang salah satu faktor yang menjadi kendala juga di sektor pertanian adalah permasalahan modal. Ya. Nah, Modal kenapa? ya. Karena masyarakat petani itu identik tadi dengan kondisi yang sangat terbatas. Ya. Termasuk juga kesejahteraannya. Sehingga hanya sedikitlah petani yang betul-betul bisa merasakan kemakmuran di sektor pertanian. Tentu mereka-mereka yang memiliki ketahanan modal ya untuk usaha taninya, ini yang betul-betul bisa merasakan kesejahteraan di bidang pertanian. Masih banyak petani-petani kita yang di sana bersifat gurem tadi. Yeah. Tidak memiliki lahan yang cukup, apalagi modal, tambah lagi tidak memiliki pengetahuan dan ilmu, dan tidak memiliki akses misalnya gitu ya. Akses. Nah, itu juga menjadi pembatas. Bagaimana dengan para pengembang swasta? Yeah. Mereka punya punya modal, mereka juga punya SDM yang luar biasa, ya punya konsultan, kemudian punya akses pasar yang luas. Nah, tentu mereka ini siap sebenarnya mengakuisisi dari apa sistem pertanian yang saat ini sedang dijalankan oleh petani gurem. Yeah. Tapi bagaimana nanti kesejahteraan petani? Yeah, untuk itu? Tentu ini tanggung jawab kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan bertambahnya wawasan petani, kemudian dengan bertambahnya kemampuan petani di dalam mengadopsi teknologi, kemudian didukung oleh kebijakan pemerintah, ini nantinya tetap bisa mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan dari petani yang ada di negara kita. Nah, ini sangat beralasan sekali. Tadi bagaimana kita bisa merubah image petani yang dulu miskin sekarang bisa menjadi petani yang sukses. Yeah. Nah, petani yang betul-betul memiliki memiliki kemandirian yang kuat, yang dia nanti bisa betul-betul menjadi menjadi leadernya di masyarakat. Menjadi sektor pertanian ini akan menjadi sektor leading yang terhadap sistem perekonomian bangsa kita. Yeah. Oleh karena itu, memang kebijakan ujungnya juga memang kebijakan pemerintah juga. Yeah.
semua pihak termasuk petaninya juga. Asal petaninya itu mau maju, kemudian mau diarahkan, Iya. didukung oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan untuk pengembangan pertanian, ditambah lagi dengan program akses dan mungkin yang berkenaan dengan pemasaran yang baik. Iya. Nah, mudah-mudahan ini juga akan semakin memperkuat ketahanan sistem pertanian dan perekonomian di negara kita. Ya, tapi Pak Endra, berarti memang pemerintah kita perlu juga mewaspadai isu tersebut ya. Misalnya gini ya, jadi kalau seandainya ada investor gitu ya, dia mengakuisisi ya, tanah dan atau menyewakah atau membelikah itu, memang kalau saya pikir itu perlu dipikirkan pemerintah untuk memberikan izin kepada mereka. Alangkah baiknya kan kalau mereka itu hanya dibuat seperti bapak angkat, itu gimana menurut Pak Endra? Karena kan kalau dia di bapak angkat, artinya apa? Kebutuhan-kebutuhan petani ini, ya kan, itu kan akan terpenuhi sama dia. Apakah itu dari sisi pemodalan, tapi nanti dia yang akan menampung, ya kayak sistem bapak angkat lah. Sebenarnya sebagaimana yang kita ketahui, kalau kan ada sekarang tuh ternak gitu kan, ternak ayam gitu kan. Si peternaknya punya kandang, punya tempat gitu kan. Nah, si bapak angkat ini dia yang memfasilitasi bibitnya apa segala macamnya. Tapi ya itu tadi dari segi harga dia memang harus bisa memikirkan agar dia sebagai bapak angkat itu tetap bisa menghidupkan anak binaannya gitu. Nah, itu bagaimana Pak Endra? Ini terakhir tanggapannya Pak Endra. Saya kira kalau istilah sosialisasi untuk pertanian khususnya pangan Ya. itu nampaknya memang menjadi sebuah ancaman di tahun-tahun yang akan datang. Iya. Nah, tapi mudah-mudahan apabila generasi muda nantinya ini mau berkiprah di pertanian modern dengan menerapkan semua teknologi yang ada, saya yakin pertanian itu akan menjadi sesuatu yang menarik dan akan berkembang dan ditambah lagi. Nah, ini permasalahan tadi petani tadi ini kalau ditambah lagi dengan teknologi informasi yang bisa nantinya mencarikan solusi-solusi pemasaran terhadap produk-produk pertanian ini lebih baik, maka petani kita sebenarnya juga bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, sekarang sektor yang sangat diuntungkan dari sektor pertanian ini sebenarnya bukan petani, Ya. tapi sektor yang sangat diuntungkan dari pertanian ini adalah pihak ketiga. Ya. Siapa pihak ketiganya? Perantara antara petani dengan masyarakat, yaitu bisa dibilang adalah tengkulak atau agen. Ya. Nah, ini dia agen yang saat ini bisa memainkan peranan untuk mengendalikan harga, Ya. menentukan harga. Nah, sehingga petani ya ini selalu masih di bawah bayang-bayang dari pihak ketiga ini. Oleh karena itu, kalau nanti ke depan petani itu memiliki kemampuan yang baik di dalam pengelolaan sumber daya yang ada, ditambah lagi kemampuan di dalam strategi pemasaran, saya kira petani akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Oke. Gitu ya Pak Endra ya. Iya. Jadi baiklah Sobat Data, memang kalau obrolan tentang masalah-masalah pertanian ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada Pak Endra, tapi hanya waktu yang bisa memutus pembicaraan kita supaya tidak terlalu lama. Mungkin kita nanti akan jumpa ke sesi-sesi berikutnya, masih di dalam masalah pertanian tapi sudah mengarah ke topik yang lain lagi. Kami pikir itu saja ya podcast kita bincang-bincang dengan Pak Dr. Hendra Alfi tentang masalah pertanian. Semoga ini bisa bermanfaat kepada kita dan kepada Sobat Data semua. Terima kasih ya Pak Hendra ya atas waktu yang telah diberikan kepada kami ya, untuk kita bisa podcast seperti ini. Ya Sobat Data, demikian. Ya, sebelum akhiri saya pikir minum udah tersedia. Ini bisa Pak Endra minum duluan ini. Jadi Terima kasih. begitu aja Sobat Data. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panjang sebenarnya kalau cerita apa ini.